membuat suatu busana seperti gaun, blus, kemeja, rok, dan celana, hal yang pertama kita lakukan adalah mengambil ukuran tubuh pelanggan. Mengapa kita perlu mengukur tubuh? Tujuannya adalah untuk mengetahui besar kecilnya ukuran tubuh pelanggan yang nantinya akan digunakan sebagai data pembuatan pola dasar. Ukuran yang dibutuhkan adalah 1. Lingkar dada, 2. Lingkar panggul, 3. Lingkar pinggang, 4. Lebar bahu, 5. Panjang sisi. Untuk memudahkan mengingat, ukuran-ukuran tersebut biasa disingkat dengan sebutan lidah papi basi. Ukuran lidah papi basi nantinya akan digunakan untuk membuat pola bagian badan depan dan badan belakang. Untuk pola badan belakang, ukuran lidah papi basi ditambah ukuran berikut. 1. Lebar pundak belakang, 2. Panjang punggung, 3. Lebar belakang, 4. Body slope belakang. Untuk pola badan depan, ukuran lidah papi basi ditambah ukuran berikut. 1. Lebar pundak depan, 2. Lebar muka, 3. Panjang badan dari HPS atau High Point Shoulder, 4. Panjang muka, 5. Body slope depan, 6. Jarak puncak dada, 7. Tinggi dada. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Pita ukur atau meteran, 2. Pita Peterban, 3. Alat tulis dan buku catatan. Berikut adalah langkah-langkah mengukur tubuh. Semua ukuran diambil pas tanpa kelonggaran. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, ikat pinggang menggunakan Peterban sebagai acuan dalam mengambil ukuran. Langkah kedua adalah mengukur lingkar pinggang pas pada bagian pinggang terkecil. Langkah ketiga adalah mengukur lingkar dada, yaitu diukur pas sekeliling lingkar dada terbesar. Langkah keempat adalah mengukur lingkar panggul, yaitu diukur pas pada bagian panggul terbesar. Langkah selanjutnya yaitu lebar bahu, diukur dari bahu tertinggi ke bahu terendah. Langkah selanjutnya adalah mengukur panjang sisi dengan cara diukur dari ujung bahu tertinggi menuju ketiak sepanjang 28 cm. 28 cm ini sebagai acuan untuk size S. Untuk size yang lebih besar bisa ditambah 1 cm dari ukuran sebelumnya. Dari titik tersebut diukur ke bawah sampai di atas pinggang. Lebar pundak belakang diukur dari ujung bahu kiri ke ujung bahu kanan. Panjang punggung diukur dari batas tulang leher belakang sampai batas pinggang belakang. Lebar belakang diukur dari pangkal leher belakang, turun, kemudian ukur melintang dari batas punggung kiri ke kanan. Body slope belakang diukur dari bahu terendah sampai batas tengah pinggang belakang. Lebar pundak depan diukur dari ujung bahu kanan ke ujung bahu kiri bagian depan. Panjang muka diukur dari lekuk leher depan sampai batas pinggang. Lebar muka diukur pada bagian lingkar dada 1 dari ujung kanan ke kiri. Panjang badan dari HPS diukur dari ujung bahu tertinggi melewati puncak dada sampai batas pinggang. Body slope depan diukur dari ujung bahu terendah melewati puncak dada sampai batas tengah pinggang depan. Body slope digunakan untuk menentukan titik bahu terendah pada saat pembuatan pola. Jarak dada diukur dari puncak dada satu ke puncak dada lainnya. Tinggi dada diukur dari bahu tertinggi sampai batas puncak dada. Panjang lengan diukur dari bahu terendah sampai batas yang diinginkan. Kerung lengan diukur melingkar dari bahu melewati ketiak. Lubang tangan diukur dengan cara mengepalkan tangan, kemudian diukur melingkari kepalan tangan. Apabila ingin longgar, bisa diukur sesuai keinginan. Diakhiri dengan langkah terakhir, yaitu mengukur lingkar leher. Lingkar leher diukur di sekeliling leher dengan posisi nyaman, tidak terlalu ketat maupun longgar.
Hal yang perlu diperhatikan saat mengukur. 1. Dalam mengukur tubuh harus dilakukan dengan teliti dan cermat agar ukuran tepat dan sesuai. 2. Pada saat mengukur posisi, badan yang diukur harus tegak dan rileks. Pengukuran harus dilakukan dengan benar dan teliti, karena jika pengukuran benar, maka hasil pola akan benar. Sebelumnya, dalam membuat pola, banyak dari kita yang sulit dalam mengikuti pelajaran pola. Karena adanya banyak ukuran yang menggunakan metode kode-kode seperti A ke B, B ke C, K ke J, dan lain-lain. Tanpa memvisualisasikan kode tersebut sehingga peserta didik sulit dalam mengerti maksud dari garis-garis pola yang dibuat. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan visualisasi. Sebelumnya, mari kita siapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam membuat pola. 1. Kertas pola. 2. Daftar ukuran. 3. Pita ukur. 4. Pensil dan penghapus. 5. Penggaris pola, lurus dan lengkung. 6. Penggaris kerongkongan. 7. Gunting kertas. Dan yang terakhir, lem kertas. Berikut adalah daftar tanda-tanda pola yang biasa digunakan antara lain. 1. Garis hitam lurus sebagai garis pola. 2. Garis putus-putus sebagai garis bantu atau pola dasar. 3. Garis titik sebagai garis lipatan yang mana warnanya sesuai dengan bagian depan merah dan bagian belakang biru. 4. Garis merah lurus sebagai garis pola bagian depan yang telah dirubah. 5. Garis biru lurus sebagai garis pola belakang yang telah dirubah. 6. Tanda panah sebagai arah serat kain. Ada yang sebagai tanda melebar, memanjang, dan serong. 7. Singkatan TM yaitu tengah muka. 8. Singkatan TB yaitu tengah belakang. Ukuran yang diperlukan dalam membuat pola dasar badan wanita dengan sistem tiang gantungan biasanya disebut dengan istilah lidah papi basi, yang merupakan singkatan dari lingkar dada, lingkar panggul, lingkar pinggang, lebar bahu, dan panjang sisi. Adapun tambahan ukuran untuk pola belakang yaitu panjang punggung, lebar pundak belakang, lebar punggung, dan body slope belakang. Untuk tambahan ukuran pola depan adalah panjang badan dari high point shoulder atau full length, panjang muka, lebar pundak depan, jarak puncak dada, body slope depan, dan tinggi dada. Karena kita memakai ukuran manekin, maka toleransi yang dipakai adalah plus 2 cm untuk lingkar dada dan plus 1 cm untuk lingkar pinggang. Penambahan toleransi ukuran ini ditambahkan sebelum masuk ke dalam pembagian rumus. Mari kita masuk ke dalam langkah-langkah pembuatan pola. Pertama-tama, buat bagian pola belakang. Dimulai dengan membuat tiang yang menggunakan ukuran panjang punggung 36 cm dan ditambahkan 2 cm untuk turun leher. Tiang sudah kita dapatkan. Kemudian kita membuat palang gantungan dengan setengah lebar pundak belakang, yaitu 38 dibagi 2 jadi 19 cm. Kemudian tali gantungan sebagai acuan turunnya bahu. Untuk sementara kita buat tali gantungan 10 cm. Karena jatuhnya turun bahu setiap orang tidak bisa kita samaratakan. Maka ukuran yang kita pakai adalah body slope belakang ke garis acuan pundak belakang.
Setelah mendapatkan turunnya bahu, dilanjutkan dengan ukuran lebar bahu. Dari tali gantungan ke palang gantungan, dari titik ini dilanjutkan dengan membuat leher belakang dengan penggaris lengkung. Garis horizontal, lalu beri tanda di setengah lebar punggung. Setengah lebar punggung untuk ukuran yang kita pakai adalah 36 cm menjadi 18 cm. Buatlah garis horizontal pada bagian bawah tiang gantungan yang kita visualisasikan sebagai tanah dan ukur 15 cm panjang sisi dari ujung tiang ke atas. Lalu buat garis horizontal sebagai garis dada. Pada garis pinggang memakai rumus 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 cm ditambah 3 cm. Dan pada garis dada 1/4 lingkar dada dikurang 1 cm. Hubungkan kedua titik tersebut untuk mendapatkan garis sisi. Selanjutnya, buatlah garis kerung lengan dengan cara menghubungkan titik terendah bahu ke titik lebar punggung lalu ke titik ujung garis dada. Di sini kita juga bisa menggunakan penggaris khusus kerung lengan. Pada garis pinggang, kita buat kupnat sesuai dengan lebar kupnat pada rumus, yaitu 3 cm. Posisi standar ukuran kupnat belakang adalah 7,5 cm dari tengah belakang ke titik tengah kupnat. Lalu tarik garis vertikal ke atas sampai dengan 1 cm melewati garis dada. Dilanjutkan dengan membuat kaki kupnat dengan menghubungkan titik lebar kupnat ke puncak kupnat. Lalu pada titik puncak kupnat belakang ditarik garis ke titik pertemuan kerung lengan dengan garis lebar punggung. Untuk kupnat kerung lengan, lebarnya 1 cm. Ini berfungsi untuk mendapatkan hasil kerung lengan yang fit body. Jangan lupa untuk memastikan ukuran kaki kupnatnya sama panjang. Lalu, gambar kembali kerung lengan sesuai dengan jatuhnya garis kupnat baru. Di sini boleh menggunakan penggaris pola atau digambar manual dengan menggunakan garis putus-putus terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pola depan. Dimulai dari menarik garis lurus pada garis pinggang dan garis dada belakang sampai kira-kira 75 cm. Lalu tarik garis tegak lurus sebagai tiang gantungan pola depan. Buat garis sejajar turun 3 cm dengan lurusnya garis pinggang belakang. Ini sebagai garis pinggang depan dengan rumus 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm ditambah 3 cm untuk kupnat. Lalu dari ujung tiang ukur full length. Buat palang gantungan seperti pola belakang. Lalu ukur setengah lebar pundak depan. Lanjut dengan tali gantungan kurang lebih 10 cm. Lalu ukur body slope depan 40 cm dari titik tengah muka pada garis pinggang sampai ke tiang gantungan. Buat garis putus-putus. Lanjut dengan membuat garis bahu selebar 12 cm. Dan garis leher dengan mengukur panjang muka dari ujung tiang bawah 33 cm.
gambar garis bahu dan garis leher. Setelah itu, ukur 1/4 lingkar dada ditambah 1 cm pada garis dada, hubungkan garis sisi. Selanjutnya, turun 5 cm dari turunnya garis leher. Buat garis horizontal selebar setengah lebar muka, yang mana 32 cm dibagi 2 yaitu 16 cm. Dan buatlah garis kerung lengan depan. Sekarang kita buat kupnat pinggang pola depan dengan mengukur setengah jarak dada yaitu 8,5 cm dari tengah muka. Tarik garis horizontal ke atas sampai melewati garis dada. Lalu ukur 24 cm sesuai tinggi dada dari HPS atau titik bahu tertinggi untuk mendapatkan titik puncak dada. Lalu tarik garis putus-putus sejajar ke arah garis sisi untuk menentukan posisi kupnat sisi. Turun 3 cm dahulu, lalu turun lagi 3 cm untuk lebar kupnat. Jangan lupa dibagi 2 untuk menentukan garis tengah kupnat. Selanjutnya, hubungkan kaki kupnat dengan titik puncak dada. Dan jangan lupa untuk menyamakan ukuran panjang kaki kupnat dengan patokan ukuran kaki kupnat terpanjang. Lalu buat garis sisi yang baru. Lalu hubungkan kaki kupnat pada garis pinggang ke titik puncak dada. Tarik garis dari titik puncak ke titik pertemuan garis lebar muka dengan kerung lengan. Untuk pola depan, lebar kupnat kerung lengannya adalah 2 cm. Lalu seperti biasanya dalam pembuatan kupnat, kita harus menyamakan ukuran panjang kaki kupnat. Buat kembali garis kerung lengan dari kaki kupnat yang sudah disesuaikan. Gunting kertas pada bagian luar sisi pola depan ke garis tengah kupnat sisi sampai dengan titik puncak. Dan gunting kertas dari bagian atas di luar pola untuk memudahkan dalam menutup kupnat kerung lengan. Tutup dengan menggunakan lem kertas. Maka lebar kupnat kerung lengan secara otomatis pindah ke kupnat sisi. Dilanjutkan dengan menutup kupnat kerung lengan pada pola belakang. Perbaiki kembali garis kerung lengan jika perlu.
Dan inilah hasil pembuatan pola dasar sistem tiang gantungan dengan metode visualisasi. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dicek ulang setelah membuat pola. Di antaranya, 1. Panjang kaki kunat sisi harus sama kanan dan kirinya. 2. Ukuran panjang sisi pola depan dan belakang harus sama. 3. Bentuk pola di bagian tengah harus tegak lurus supaya garis pola busana yang dihasilkan terlihat baik dan proporsional. Mari kita uji coba dengan menggunakan kain kaliko atau kain belacu. Sebelum melakukan praktek peletakan pola di atas bahan, ada baiknya kita membuat rancangan bahan terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan pada waktu peletakan pola di atas bahan. Rancangan bahan ini dibuat untuk mengetahui berapa banyak bahan yang diperlukan dalam membuat sebuah busana. Salah satu caranya, dengan meletakkan pola kecil sesuai desain pada kertas coklat yang diumpamakan sebagai kain. Pada rancangan bahan kecil ini, kertas coklat yang diumpamakan sebagai kain akan dibuat sesuai dengan lebar bahan yang akan digunakan dengan menggunakan skala 1/4. Peletakan pola kecil pada kertas coklat ini dilakukan dengan memperhatikan keefektifan bahan agar tidak terjadi penggunaan bahan yang berlebihan dengan tujuan efisiensi biaya. Rancangan bahan ini dapat dijadikan pedoman pada saat peletakan pola di atas bahan. Prinsip yang harus kita perhatikan dalam peletakan pola adalah agar pada saat pengguntingan atau pada proses cutting mempunyai tingkat efisiensi yang tinggi dan akurasi yang maksimal dan tepat. Setelah membuat perencanaan bahan pada kertas coklat dengan skala 1/4, selanjutnya kita bisa membuat peletakan dengan bahan dan ukuran yang sebenarnya. Berikut hal-hal yang diperlukan untuk melakukan peletakan bahan. Rancangan bahan, jarum pentul, meteran jahit, kapur jahit, pemberat kain, bahan yang akan digunakan, pola yang lengkap sesuai desain. Kita mulai dengan meletakkan pola di atas bahan. Karena desain ini hanya menggunakan satu jenis bahan, maka seluruh pola utama kecuali furing kita susun di atas satu bahan. Pisahkan pola mana yang merupakan lipatan B agar terlebih dahulu diletakkan di atas kain untuk memudahkan kita menyusun pola-pola lainnya. Dalam perancangan bahan skala 1/4 tentunya sudah diperkirakan. Susun semua pola hingga tidak ada pola yang tersisa. Untuk pola yang tidak digambar kampuh, beri jarak antar pola sesuai dengan besar kampuh yang diperlukan. Sematkan pola yang telah disusun di atas kain dengan acuan garis arah serat. Arah serat merupakan hal penting yang perlu diperhatikan saat meletakkan pola di atas bahan, agar menjaga posisi pola sesuai dengan yang dibutuhkan. Arah serat menentukan posisi pola di atas bahan. Arah serat digambarkan menjadi beberapa posisi seperti lurus vertikal, di mana pola akan diletakkan sesuai dengan arah serat bahan, yaitu memanjang. Arah serat horizontal, di mana pola akan diletakkan dengan posisi pola yang akan diubah pada lebar bahan, atau diagonal yang biasa digunakan untuk pola dengan potongan serong. Hal yang tidak kalah penting lainnya adalah bagaimana cara kita menyematkan pola dengan menggunakan jarum pentul. Cara menyemat pola dengan menggunakan jarum pentul yang baik adalah semat pola terlebih dahulu pada bagian arah serat kain, agar posisi pola tetap lurus dan tidak mudah bergeser. Pastikan semua bagian pola seperti sudut-sudut telah tersemat dengan rapi dan tidak ada yang tertinggal. Tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit dalam menyematkan pola dengan menggunakan jarum pentul. Pastikan posisi jarum pentul searah untuk memudahkan kita saat mencabut jarumnya kembali. Setelah selesai semua proses, peletakan siap untuk digunting. Begini hasil jadi dari proses peletakan pola di atas bahan. Bisa dilihat peletakan yang baik adalah ketika bahan bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Bahan dapat dimaksimalkan penggunaannya sesuai dengan desain dan jenis bahan yang akan digunakan. Pada peletakan ini, pola terlihat padat dikarenakan ada beberapa pola yang diletakkan tidak pada satu arah atau dapat dibalik. Namun, perlu diingat bahwa peletakan pola pada kain dapat dibalik hanya jika bahan yang kita gunakan polos atau tanpa motif atau corak, tidak mengkilap, memiliki motif yang abstrak atas pola motif yang sama, baik bentuk maupun ukuran. Sehingga bisa mencapai efisiensi bahan yang maksimal. Ini merupakan peletakan dengan satu lipatan bahan.
Peletakan bahan bisa disesuaikan dengan desain busana yang akan dibuat. Jika diperlukan, bisa menggunakan bahan dengan 2 lipatan. Kedua tepi kain dilipat secara bersamaan ke tengah, lalu jika desain busana yang akan dibuat asimetris, maka saat peletakan bahan bisa dibuka menjadi 1 layer. Dengan begini, peletakan akan menjadi lebih efisien. Fungsi dari memotong bahan itu sendiri adalah memisahkan bagian-bagian kain sesuai dengan pola pada rancangan bahan. Hasil potongan kain yang baik adalah yang potongannya bersih, pinggiran kain hasil potongan tidak saling menempel, tetapi terputus satu dengan yang lain. Memotong bahan akan memberikan pengaruh besar dalam pembuatan busana. Jika terjadi salah potong, akan menimbulkan kerugian baik dari segi biaya maupun waktu. Resiko ini berlaku untuk memotong busana perorangan ataupun produksi massal. Hal yang harus diperhatikan sebelum memotong bahan antara lain: 1. Kesesuaian bahan dengan desain. 2. Ukuran lebar kain agar bisa dibuat rancangan bahan. 3. Pemeriksaan cacat kain, robek, warna, atau cacat printing, agar bisa ditandai dan dihindari pada saat penyusunan pola. Selanjutnya, penyusutan bahan. Jika bahan menyusut, sebaiknya bahan direndam, namun tanpa deterjen, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya, disetrika, agar setelah dipakai dan dicuci, ukuran busana tidak mengalami perubahan. Setelah bahan dipastikan layak untuk dipakai, lalu bahan digelar atau dilipat sesuai dengan rancangan bahan. Adapun ukuran kampuh-kampuh pada bagian pola yang harus kita ketahui yaitu: kampuh pada garis lurus sebaiknya memakai ukuran 1,5 sampai 2 cm. Dan kampuh pada garis pola yang melengkung sebaiknya berukuran 1 cm sampai 1,5 cm. Bagian kelim memakai ukuran berkisar 1 sampai 4 cm tergantung teknik penyelesaian kelim seperti apa yang nantinya akan dipakai pada busana tersebut. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah bagian kampuh yang seharusnya diberi bayangan cermin, seperti bagian sudut leher belakang pada garis bahu, pola bagian ketiak, baik di pola bagian badan maupun pola lengan. Dan yang terpenting adalah bagian kelim, karena ini bisa berpengaruh pada hasil kelim busana tersebut. Bahan dan alat yang dibutuhkan antara lain: gunting bahan, rancangan bahan, jarum pentul, pita ukur, kapur jahit, radar, karbon jahit, dan yang terakhir, bahan atau kain. Setelah semua dipastikan aman, maka bahan siap dipotong. Langkah pertama adalah memotong bahan dengan menggunakan gunting bahan. Lubang kecil digunakan untuk ibu jari dan lubang yang lebih besar digunakan untuk 4 jari lainnya. Gunting bahan dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri diletakkan rata di atas kain dengan bahan yang akan digunting. Ditekan agar bahan tidak terangkat. Langkah selanjutnya adalah memindahkan tanda pola.
dengan cara menyelipkan karbon yang sudah dilipat 2 di tengah bahan, dan memindahkan tanda pola dengan menggunakan rudder. Nah, teman-teman semua, inilah hasil memotong bahan. Kelihatannya sempurna, namun apabila didekati ada beberapa kekurangan. Di antaranya, hasil guntingan seharusnya rata dan rapi. Lalu, tanda pola tidak boleh terlalu terang atau kotor, seperlunya saja. Bahan dan alat yang harus disiapkan dalam teknik menjahit dengan mesin ini adalah jarum pentul dan bantal jarum, pita ukur, gunting benang, gunting bahan, pendedel. Sekarang kita mulai pada penjahitan kampuh. Kampuh adalah kelebihan pada pinggiran bagian potongan kain yang nantinya akan dijahit untuk menghubungkan dua potongan bahan. Misalnya, menghubungkan badan depan dengan badan belakang, rok bagian depan dan bagian belakang, dan sebagainya. Lebar kampuh tergantung dari tempat atau posisinya. Kedua bagian bahan yang akan dihubungkan sebelumnya direkatkan dengan jarum pentul atau jahit bantu atau dijelujur untuk selanjutnya disetik dengan mesin jahit. Kampuh pertama yang akan kita bahas adalah kampuh buka. Kampuh buka adalah jenis kampuh yang sambungan jahitannya terbuka atau dibuka. Ciri khas dari kampuh ini adalah hasil akhir jahitannya dapat dilihat dari hasil akhir sambungannya yang terbuka atau dibuka. Lalu, kampuh dipipihkan dengan disetrika. Kampuh buka biasa dipakai pada penjahitan bahu dan sisi rok, celana, daster, kulot, gaun, dan lain-lain. Kampuh buka yang baik apabila jahitannya tidak berkerut serta lebar sisi kanan dan kiri sama. Kampuh kedua adalah kampuh balik. Kampuh balik adalah jenis kampuh pakaian yang banyak digunakan untuk jahitan bahan tembus terang, lace atau brokat, serta baju anak. Cara menjahit kampuh balik, pertama, jahit 2 lembar kain yang akan disambung dari bagian sisi baik kain. Jaraknya sekitar setengah sampai 1 cm dari tepi tiras. Lalu, setelah tersambung, balik dan lipat kain tepat pada garis jahitannya. Dengan demikian, bagian baik kain saling berhadapan. Terakhir, buat jahitan baru dengan memberi jarak dari bagian sambungan yang sudah kita lipat tadi. Minimal selebar tepi sambungan pada jahitan yang pertama.
Kampuh tutup yang baik apabila hasil lebar jahitannya kecil dan tidak ada tiras yang keluar atau terlihat dari dalam. Sekarang kita masuk pada materi tutup tarik atau resleting. Yang pertama adalah tutup tarik atau resleting biasa. Kita akan menjahit resleting biasa dengan penjahitan satu sisi. Dinamakan penjahitan satu sisi karena hasil dari jahitan akan terdapat satu bibir di bagian kanan resleting. Cara pembuatannya, pertama kita jahit bagian sisi sebelah kiri resleting dengan dijahit tepat di samping bagian tengah resleting. Setelah itu, kita menjahit bagian kanannya yang dimulai dari bawah dengan beberapa setikan ke arah kanan, lalu dilanjutkan belok ke arah atas resleting. Lebar bibir sebelah kanan tidak boleh terlalu besar, sekitar 1 hingga 1,5 cm. Resleting satu sisi yang baik apabila jahitan lebar bibir atau setikan sebelah kanan dijahit lurus dan lebarnya sama. Hasil jahitan tidak bergelombang, dan besi bagian atas resleting tidak terlihat. Yang kedua adalah tutup tarik atau resleting Jepang. Cara menjahit resleting Jepang adalah pertama kita jahit bagian sisi luar resleting kanan dan kiri dari bagian dalam. Setelah itu, buka resleting hingga bagian bawah, lalu mulailah menjahit dari bagian yang terdekat dengan bukaan resleting. Jahitan harus dekat sekali dengan plastik bagian tengah resleting. Namun, plastik tidak boleh terjahit, karena jika terjahit, resleting tidak bisa dibuka atau ditutup. Resleting Jepang yang baik apabila terlihat rapi dan tidak terlihat resletingnya dari bagian baik kain, serta tidak bergelombang. Materi lengan dengan kerung lengan yang akan dikerjakan kali ini adalah teknik pemasangan lengan licin. Lengan licin atau sebagian juga menyebutnya dengan lengan suai merupakan bentuk lengan klasik tanpa kerut pada bahu bagian atas. Jenis lengan ini seringkali digunakan untuk seragam, busana kantoran, dan pakaian santai. Cara menjahit lengan licin, pertama kita jahit bagian sisi lengan. Setelah itu, kita sambungkan lengan ke badan dengan cara disemat dengan jarum pentul. Penyematan jarum pentul sebaiknya dari arah bagian lengan. Jadi, bagian lengan di bagian atas dan bagian lengan badan di bagian bawah. Setelah itu, jahitlah dengan rapi sesuai dengan tanda pola. Lengan licin yang baik adalah apabila lengan tersebut terlihat rapi dari bagian luar, tidak terlihat ada kerutan atau jahitan yang terlipat, dan tidak terlihat melintir ketika dipakai pada model. Lalu kita masuk pada lengan raglan. Lengan raglan merupakan lengan yang mempunyai ciri khas berupa garis lengan yang memanjang dari garis leher ke lubang terdalam di bagian dekat ketiak. Model lengan raglan biasa digunakan pada busana casual, bisa berupa blus, kaos, ataupun seragam olahraga. Cara pemasangan lengan raglan pada blus pertama adalah menjahit bagian bahu lengan. Setelah itu, sisi lengan dijahit. Terakhir, sambung bagian depan lengan dengan bagian depan badan, serta sambung bagian belakang lengan dengan bagian belakang badan.
Lengan raglan yang baik apabila lengan terlihat rapi dari bagian luar, tidak berkerut atau bergelombang, serta tidak terdapat lipatan atau jahitan yang terjepit pada bagian lengan. Lengan setali adalah jenis lengan pakaian yang dibuat menjadi satu dengan badan. Jadi, tidak terdapat potongan atau jahitan sambungan di bagian lengannya. Cara menjahit lengan setali, pertama adalah sambung bagian atas bahu lengan, depan, dan belakang. Selanjutnya, jahit bagian sisi depan dan belakang. Lengan setali yang baik apabila lengan dari bagian luar tidak terlihat berkerut atau bergelombang, serta tidak ada jahitan yang terjepit atau terlipat. Selanjutnya adalah materi depun. Depun adalah lapisan sesuai bentuk yang letaknya di dalam pakaian atau bagian buru kain. Proses penjahitannya dimulai dengan menyetrika viselin di atas kain lapisan menurut bentuk yang telah dipotong. Lalu, tanda pola disemat dengan jarum pentul dan dijahit menurut tanda polanya. Setelah itu, kampuh dicekris dan diberi tindisan kecil dari bagian baik. Selanjutnya, lapisan bentuk itu dibalik ke bagian dalam atau ke arah bagian buru kain. Lapisan depun yang baik adalah yang terlihat licin di bagian luar, tidak menggelembung, tidak melintir, ataupun ada jahitan yang terjepit atau terlipat dari bagian baik dan buru kain. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu penyelesaian rompok. Rompok adalah penyelesaian pinggir busana dengan menggunakan kumai serong atau bisban yang dipotong serong 45 derajat. Cara membuatnya, pertama ambil kain serong yang dipotong 45 derajat sepanjang yang diperlukan dan lebar tidak lebih dari 3-4 cm. Lalu, sematkan dengan jarum pentul di bagian yang akan dijahit. Kain serong harus benar-benar serong 45 derajat. Jika tidak, maka resiko hasil rompok yang melintir akan semakin besar. Selanjutnya, jahit bagian yang telah disemat jarum pentul tadi. Lalu, lipat kumai serong ke arah dalam, lalu lipat lagi sisa ke bagian dalam seperti menjahit ban pinggang. Hasil rompok lebarnya sebesar 0,75 cm hingga 1 cm. Rompok yang baik apabila hasil akhirnya kecil, tidak melintir, dan tidak bergelombang.